Wulan yang sangat histeris langsung lari keluar. Dan di luar ternyata Reza yang asli udah pulang sama kawan-kawan. Tapi sedikit pun Wulan gak mau dipegang Reza karena dia takut. Jangankan dipegang, natap muka Reza aja gak berani. Akhirnya malam itu juga Wulan langsung cabut dari sana dengan tangis yang gak henti-henti. Dan Reza pun akhirnya mulai kepo dengan apa yang ada di rumah itu. Dia kini ingin mencari tahu sebenarnya apa yang dilihat Wulan sampai ngelihat Reza aja gak berani. Akhirnya dia tanya ke Pak Dikin, dukun mana yang paling sakti. Kata Pak Dikin, ya dukun yang kemarin. Reza nggak mau, katanya terlalu muda. Dia pengen yang udah tuwir, kalau bisa yang sudah hampir bau tanah. Pak Dikin menyarankan pergi ke Mbah Wodo. Malam itu juga mereka langsung capcus ke sana. Seperti biasa, kalau rumahnya dukun itu suka di semak-semak. Begitu juga dengan Mbah Wodo. Rumahnya itu masuk hutan dan semak-semak sampai mereka berempat kayak disasarin, cuman muter-muter di situ aja. Hingga tiba-tiba ada seorang misterius yang tangannya ngalosot bilang ke mereka kalau mereka sudah ditungguin. Pergilah mereka ke sebuah gua tempat Mbah Wodo bersemedi. Kata orang itu, di antara mereka berempat hanya satu yang boleh masuk. Sudah pasti si Reza. Dia pun masuk dan ketemu Mbah Wodo, lalu menyampaikan hajat dan unek-uneknya. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Mbak? Kalau kamu ingin mengerti sepenuhnya, serahkan pusaka itu ke saya. Reza ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di mes itu dan apa yang Wulan lihat. Namun sebelum melakukan ritual, dukun itu bilang ke Reza kalau dia harus ngasih kujang itu ke dia. Padahal Reza nggak kasih tahu sama sekali soal kujang itu. Ternyata saudara-saudara, Mbah Wodo itu adalah si dukun muda. Reza akhirnya mulai percaya. Dia pun berani ngasih kujang itu. Dan setelahnya, Mbah Wodo giliran ngasih ke Reza kain kafan yang udah kusam. Reza harus pakai kafan itu tanpa pakaian apapun. Setelah Reza pakai kainnya, dia titipin bajunya ke mereka dan ikut Mbah Wodo ke sebuah sendang. Di sana, Mbah Wodo bilang bahwa di gentong itu ada sebuah air suci yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Banyak orang yang datang ke situ hanya untuk mandi pakai air itu. Mbah Wodo kemudian menaburkan bunga di situ dan bilang ke Reza, habis ini dia bakal pergi. Reza mandi pakai air itu. Kalau udah selesai, Mbah Wodo bakal balik lagi. Reza pun menyegerakan mandi. Biur. Lalu tiba-tiba Reza ngelihat di dalam gentong itu ada dua benda, yaitu rokok dan kayak semacam keris. Ada juga bayangan seseorang yang entah siapa. Reza langsung kaget dan Mbah Wodo tiba-tiba masuk. Dia ngasih ke Reza 3 tangkai bunga. Reza disuruh makan bunga itu. Dimakanlah sama dia. Habis makan itu bunga, Reza langsung kelojotan, menggabrukan diri di sana. Mbah Wodo malah senyum-senyum kayak gak punya dosa. Lalu tiba-tiba ada ular hijau dan Mbah Wodo ngasih ke ular itu sehelai daun yang kemudian diusapkan ke wajah Reza. Reza pun berhenti gap-gapan. Reza bilang kalau dia tadi ngelihat bayangan sepasang orang gak tahu siapa dan 3 benda yang muncul di gentong. Mbah Wodo bilang itu adalah 3 simbol dari beberapa orang yang nantinya akan menjadi tumbalnya Reza. Ternyata tanpa sadar, Reza telah dijebak untuk melakukan perjanjian dengan iblis dengan serangkaian ritual itu. 3 jiwa, 3 tangkai bunga, 3 tumbal. Mbah Wodo bilang kalau mulai besok Reza bisa ngelihat hal-hal yang sebelumnya gak pernah ia lihat. Reza teriak kalau dia nggak bakal biarin siapapun menjadi tumbal. Namun semuanya sia-sia. Nasi sudah menjadi rengginang, kata Mbah Wodo. Dia pun meninggalkan Reza di sana. Gak lama kemudian kawan-kawan Reza ke situ. Mereka pun bergegas pulang. Reza bakal ceritain semuanya nanti. Pas sampai mobil, tasnya Reza ketinggalan. Dia pun balik lagi karena itu tas hadiah dari Wulan. Indra pun nyusulin si Reza. Namun anehnya, sudah berjam-jam mereka nggak juga nemuin gua itu. Jalannya buntu. Indra akhirnya ngajakin Reza pulang, tapi Reza akhirnya ngeliat tasnya. Pas dia lari ke sana buat ambil itu tas, tiba-tiba Indra hilang. Reza yang terus nyariin Indra malah ngeliat sosok mengerikan berprajurit tuyul-tuyul yang lucu gemesin gemoy. Reza pun dikejar oleh mereka, tapi bukannya diserang, justru mereka malah terlihat menyembah Reza. Mungkin karena Reza botak juga kali ya, dikiranya tuyul juga gitu. Dan entah apa yang terjadi. Pagi harinya saat Reza sadar, dia udah ada di sebuah rumah pagar sama si Minto. Ternyata itu di rumahnya Pak Warsono, sesepuh desa. Ada warga yang nemuin Reza dan bawa ke situ. Minto bilang Indra juga ditemukan pingsan, sekarang udah ada di kamar sebelah. Lalu tiba-tiba kuping Reza panas banget. Dia minta dianterin ke WC dan diguyur air.
Lalu Pak Warsono datang. Dia kemudian bawa Reza ke Indra yang terlihat tidak sadarkan diri dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya Pak Warsono menjelaskan semuanya, bahwa Reza dan Indra itu ditemukan di dekat gua Mbah Wodo. Mereka pingsan selama 2 hari. Namun lagi-lagi Reza masih gak percaya. Orang dia aja nyari guanya gak ketemu-temu. Mbah Warsono bilang ke Reza kalau dia tidak percaya hal gaib, setidaknya bisa menghargai. Lanjut Reza, dia tanya soal mes itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Seingat Pak Warsono, dulu pemilik mes itu adalah keturunan darah biru. Mereka selalu mewariskan secara turun-temurun. Namun, selalu ada anak kecil dari keluarga itu yang mati secara tiba-tiba. Dan pemakamannya pun dilakukan secara tertutup. Warga pun akhirnya curiga kalau keluarga itu melakukan perjanjian dengan iblis. Akhirnya, warga melabrak keluarga itu dan dihabisi. Paling parah adalah istri dari pemilik rumah, karena dia dipenggal dan dibuang ke sumur. Semenjak kejadian itu, rumah itu jadi berhantu. Sudah berulang kali ada orang yang membeli atau mengontrak, namun gak ada yang betah. Hingga akhirnya dibelilah sama perusahaan tempat mereka bekerja dan dijadikan sebagai mes. Terkait anak-anak yang mati itu, itulah tumbal. Begitu pula dengan Reza, karena dia telah melakukan perjanjian dengan iblis, dia butuh tumbal. Lalu maghrib telah tiba. Pak Warsono dan yang lainnya mencoba menyelamatkan Indra. Saat berdoa nanti, Pak Warsono pesan ke mereka, jangan ada yang buka mata. Lalu saat doa dimulai, Reza kayak dengar suara Indra yang manggil-manggil dia. Saat Reza buka mata, tiba-tiba dia ada di dunia lain. Di sana juga ada Indra yang terlihat mocok sangat ketakutan. Lalu Reza mencoba menenangkannya. Sesaat kemudian muncul sosok iblis mengerikan yang tiba-tiba saja menarik Reza. Kata Mbak Warsono, Indra sudah dibawa iblis. Mereka harus merelakan kepergian Indra. Tumbal pertama sudah beres, tinggal 2 tumbal lagi. Setelah balik mes, Minto tanya ke Indra, kenapa ada acara tumbal-tumbal segala? Indra juga gak tahu. Minto lanjut tanya, apakah Indra ngelihat Minto sebagai tumbal selanjutnya? Namun Indra bilang, kemarin dia ngelihat benda dan bayangan orang, tapi ngeblur gak jelas. Tapi dia ngelihat orang rokok dan juga pakai sarung persis yang selalu dipakai Minto. Namun Reza mencoba menenangkan Minto kalau itu mungkin cuma kebetulan. Bisa aja Indra digigit sama binatang beracun di hutan. Mendengarnya, Minto langsung emosi. Bisa-bisanya setelah serangkaian kejadian yang mengerikan tersebut sampai merenggut nyawa temannya sendiri, Reza masih menganggap enteng. Akhirnya Minto pun pergi. Saat tengah malam, tiba-tiba Minto balik lagi. Reza yang nungguin di sofa menyapanya. Tapi Minto gelagatnya kayak aneh gitu dan dia langsung masuk kamar. Setelah itu, saat Reza ke dapur, dia ngelihat anak kecil yang lagi makan sesajen. Pas ditegur Reza, dia malah lari ke arah kamar mandi. Diikutilah sama si Reza. Pas di sumur itu, Reza ngelihat ada seorang emak-emak penuh luka yang merangkak ke atas. Lalu tiba-tiba emak-emak itu kepalanya copot. Reza langsung lari dong. Pas masuk ke kamar, dia ngelihat laki-laki mirip Ragil itu yang bilang ke dia, aku sudah bisa tidur di sini lagi. Terima kasih ya, Zak. Reza makin ketakutan dan lari kocar-kacir ke arah kamar Minto. Ternyata saudara-saudara, Minto kini telah menjadi tumbal Reza. Dia sudah berwujud hantu dan luka di kepala. Gak lama kemudian, datang laki-laki Jawa yang ada di lukisan itu membawa sesajen. Dengan lahapnya, Minto dan laki Jawa menyantap sesajen itu. Reza yang ketakutan langsung lari keluar memanggil Pak Dikin. Namun, Pak Dikin gak ngelihat apa-apa di kamar itu. Katanya Minto pergi gak ada di rumah. Dan akhirnya Reza baru menyadari bahwa Minto adalah tumbal keduanya. Reza akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat dia mau pergi, Pak Dikin tanya, apa Reza ngelihat Pak Dikin sebagai tumbal selanjutnya? Katanya enggak. Pak Dikin yakin pasti bapaknya Reza karena simbolnya adalah keris. Dan Reza pun berpikir demikian. Makanya dia buru-buru capcus ke stasiun. Singkat cerita, Reza sampai di sana dan dia sewa jasa telepon. Ibunya bilang ayahnya baru saja jatuh dan sekarang masuk ruang ICU dalam kondisi kritis. Waduh, Reza pun mulai ketar-ketir. Dia langsung bergegas pulang. Dan ya, memang benar ayahnya tidak sadarkan diri di rumah sakit. Pada malam harinya, Wulan jenguk calon mertuanya. Kemudian dia pun pamit sama Reza. Reza sebenarnya pengen bilang sesuatu ke Wulan soal apa yang dia alami di Banyuwangi. Namun ibunya manggil, akhirnya gak jadi.
Wulan bilang ceritanya besok aja, dia pasti balik kok. Dan Wulan pun pergi. Reza menemui ibunya dan ibunya akhirnya cerita semuanya. Dia bilang bahwa sebenarnya penyakit ayahnya itu sudah lama sekali, jauh sebelum Reza berangkat kerja ke Jawa Timur. Dan dokter bilang bahwa penyakitnya itu sewaktu-waktu bisa kolaps. Dan ya, mungkin kemarin itu adalah puncaknya. Mereka nggak ngasih tahu ke Reza supaya dia nggak khawatir. Selain itu, ada kabar baiknya bahwa perusahaan tempat ayahnya kerja sekarang sedang butuh orang buat isi job. Katanya posisinya bagus dan atasan ayahnya minta Reza yang ngisi posisi tersebut. Namun Reza bukannya kepikiran loker itu, dia justru mikir kalau bukan ayahnya. Lalu siapa yang jadi tumbal selanjutnya? Seketika Reza pun ngelihat keris pemberian Wulan untuk ayahnya. Dia teringat keris yang muncul di kentong waktu itu. Wah, jangan-jangan Reza pun langsung lari terbirit-birit ke jalan raya. Dan ya, benar sekali. Ternyata Wulan lah yang menjadi tumbal ketiganya. Dia mengalami kecelakaan, badannya kegencet tronton. Reza menangis menjerit sekencang mungkin, disaksikan banyak orang dan para polisi. Reza harus mengikhlaskan separuh jiwanya pergi untuk selama-lamanya karena kesalahannya sendiri. Tiga bulan kemudian, pesugihan tanpa sadar yang Reza lakukan manjur. Dia kini bekerja di perusahaan itu. Reza selalu mendapat privilege dari atasannya, yaitu Pak Broto, kemewahan, tahta. Bahkan para AWW pun naksir semua ke Reza. Reza terjebak dalam belenggu iblis atas nikmat duniawi atas kesalahannya sendiri. Dia berpesan kepada para pemirsa yang telah menyaksikan kisahnya untuk jangan sampai melakukan hal yang sama. Untuk menebus rasa bersalahnya, Reza selalu menyedekahkan hartanya untuk para anak yatim. Reza juga sangat rindu untuk beribadah. Namun, mendengar adzan saja, telinganya langsung sakit. Kini, Reza benar-benar mampu melihat mereka yang tak terlihat. Masih ingat dengan warung mie bakso yang selalu ramai pengunjung itu? Ya, Reza menyaksikan sendiri bagaimana jin pesugihan itu menjulurkan lidahnya memasukkan jigong kenikmatan ke dalam mangkuk demi mangkuk bakso untuk pelanggan. Reza yang dulunya sangat amat skeptis terhadap hal mistis, kini berubah menjadi anak IndiHome. Ketidakpercayaan dia terpatahkan sendiri oleh kejadian yang menimpanya. Bahwa manusia hidup di dunia itu berdampingan sangat amat dekat dengan mereka yang tak terlihat. Karena malam itu, Reza dapat menyaksikan Wulan yang menghampirinya. Ya, Wulan, seseorang yang Reza cintai sehidup dan semati. Aku kangen luar biasa sama kamu. Aku juga kangen luar biasa sama kamu.